Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala imamil muttaqin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-qahirin. Amma ba'd. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin asy-syafi'i yaumal hisab. Salatan taqdiru biha al-habib Muhammad Rizik Shihab. Salatan taqdiru biha al-habib Muhammad Rizik Shihab wa manahu minal iyali wal ikhwani wal ashab wa ala alihi wa sahbihi ulil albab. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala. Ma'asyiral muslimin, saudaraku, mari kita awali
yang pahalanya kita hadiahkan untuk seluruh ahli kubur keluarga kita yang telah mendahului kita, yaitu orang tua kita, para sesepuh kita, paman bibi kita, kakak adik kita, anak-anak kita, cucu kita, saudara-saudara kita, juga untuk ahli kubur para guru kita. Khusus untuk ibu dan tercinta Umi Haryati Fatimah binti Kiai Haji Jamaluddin, juga untuk anak dan tercinta Muhammad Lutfi Rabbani Habibullah Saifuddin. Biqilgania Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna. Masyaallah muslimin, segenap jamaah Masjid Ruhani, jamaah Musholah Nurul Hidayah, Komplek TNAD Betan Kibar Safri RT 05 yang saya hormati rahimahumullah wa rahimahumullah. Segala puji bagi Allah. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu sampai hari kiamat tiba atas manusia yang paling mulia, manusia yang paling agung, manusia yang menjadi suri tauladan yang paling terbaik untuk seluruh manusia, yakni Nabi kita tercinta Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau yang tetap cinta dan tetap setia kepada beliau. Semoga kita semua yang hadir pada pagi hari ini di tempat yang mulia ini, juga kedua orang tua kita, saudara-saudara kita, keluarga kita, semuanya kelak di hari kiamat memperoleh syafaat uzma dari beliau. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, saudaraku rahimahumullah wa hadakumullah, bahwasanya di dalam kitab suci Al-Qur'anul Karim, teks Al-Qur'an surah yang ke-17, yaitu surah Al-Isra juz 15 ayat yang ke-36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqfu ma laisa laka bihi 'ilm. Innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula." Kata Allah dalam ayat ini, wala taqfu ma laisa laka bihi 'ilm. Dan janganlah sekali-kali kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak ada pengetahuan tentangnya. Jadi kita tidak boleh mengikuti atau melakukan atau mengamalkan dan ataupun mengatakan dan ataupun menyampaikan sesuatu yang kita tidak ada pengetahuan tentang hal tersebut. Artinya jangan melakukan sesuatu tanpa pengetahuan. Jangan mengatakan sesuatu, jangan menyampaikan sesuatu tanpa didasari pengetahuan. Alias melakukan sesuatu, mengatakan sesuatu, menyampaikan sesuatu bukan dengan ilmu tapi dengan kebodohan. Nah, ini dilarang oleh Allah.
Atau bisa dikategorikan, kita jangan sekali-kali bicara tentang agama kalau kita tidak paham betul tentang agama. Karena apabila kita bicara tentang agama atau bernarasi menyampaikan suatu pendapat tentang agama, terlebih-lebih terkait dengan masalah tauhid, tanpa pengetahuan yang ada pada diri kita, maka dikhawatirkan ucapan kita itu, perkataan kita itu akan terpleset, yang menyebabkan kita bisa jatuh pada perbuatan murtad. Pepatah mengatakan, jikalau kakimu terpleset, paling kamu jatuh ke tanah. Tapi jikalau mulutmu, lisanmu, ucapanmu, pembicaraanmu, perkataanmu yang terpleset, maka niscaya kamu akan jatuh ke dalam kobaran api neraka, akan jatuh pada kemurtadan. Maka dalam ayat ini jelas Allah melarang, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Dan janganlah sekali-kali kamu mengikuti atau mengatakan atau melakukan sesuatu yang kamu tidak ada pengetahuan atau yang kamu tidak mengetahui pengetahuan tentangnya. Bahasa lainnya, jangan bicara tentang agama kalau tidak paham betul tentang agama, dan berhati-hatilah dalam bernarasi, dalam menyampaikan suatu pendapat yang berkaitan erat dengan agama. Apalagi masalah tauhid, menyangkut masalah keimanan, menyangkut masalah Allah atau masalah Tuhan, itu hati-hati. Kemudian kata Allah, inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Inna sam'a, sesungguhnya pendengaran, apapun yang kita dengar dengan telinga kita dan kita mendengarkannya dengan sengaja, dengan niat mendengarkan sesuatu, wal basara, dan penglihatan, apapun yang kita lihat dengan penglihatan mata kita, wal fu'ada, dan hati, yakni i'tiqad di dalam hati kita, keyakinan di dalam hati kita, keimanan di dalam hati kita. Kullu ulaika, itu semuanya, karena adalah anhu, daripadanya, mas'ula, akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah kelak pada hari kiamat. Apapun yang kita dengar, dari sesuatu yang kita dengarkan dengan telinga kita, itu akan diminta pertanggungjawaban. Baik atau buruk yang kita dengar, itu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah kepada kita. Kenapa kamu mendengarkan perkataan ini? Kenapa kamu mendengarkan perkataan itu? Padahal perkataan ini jelas perkataan sesat, tapi kenapa kamu mau juga mendengarkannya? Apa dasarnya? Apa alasannya? Kita harus bisa mempertanggungjawabkan di hadapan Allah di hari kiamat. Demikian pula apapun yang kita lihat dengan penglihatan mata kita, itu akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah pada hari kiamat kelak. Kenapa kamu melihat ini? Padahal ini jelas sesuatu yang aku larang, kata Allah, sesuatu yang aku haramkan, tapi kenapa juga kamu melihatnya? Kita harus bisa mempertanggungjawabkannya. Demikian pula hati kita, i'tiqad, keyakinan, keimanan yang ada dalam hati. Kita meyakini sesuatu, yang sesuatu tersebut memang adalah merupakan sesuatu yang sesat, tapi kita yakini kebenarannya, itu akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka oleh karenanya, saudaraku yang dimuliakan
yakni dalam berbicara menyampaikan suatu pendapat di muka umum. Ingatlah maqalatul ulama, perkataan dari para ulama, salamatul insan fi hifdzil lisan, salamatul insani fi hifdzil lisan, salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya manusia itu terletak pada pemeliharaan lisannya. Maksudnya terletak pada penjagaan, pada pemeliharaan ucapannya, pembicaraannya, perkataannya, omongannya. Dulu ada pepatah mengatakan mulutmu harimaumu. Sekarang katanya diganti, bukan mulut lagi yang jadi harimau, tapi dari tanganmu harimaumu. Karena sekarang orang jari tangannya banyak digunakan untuk mengetik sesuatu di HP-nya. Jadi selamatnya kita di dunia dan di akhirat, celakanya kita di dunia dan di akhirat, itu terletak pada pemeliharaan lisan kita. Di mana kita tahu Allah menciptakan lisan dan memberikannya kepada kita itu sebagai suatu alat untuk kita dapat ngomong, untuk kita dapat berbicara, untuk kita dapat berucap, berkata, menyampaikan sesuatu. Maka selamat atau celakanya kita, bahagia atau sengsaranya kita, dalam hal ini lisan memegang peranan penting. Orang bisa selamat tergantung bagaimana ia menjaga lisannya. Sebaliknya, orang bisa celaka juga tergantung bagaimana ia menjaga lisannya. Berapa banyak kita sering mendapatkan kabar terjadinya pembunuhan itu hanya gara-gara tidak menjaga ucapannya. Sampai seseorang dibunuh oleh seseorang karena yang dibunuh telah menghina yang membunuh dengan lisannya, sehingga dia tidak terima, akhirnya dia nekat membunuh kepada yang menghinanya. Hati-hati dengan lisan. Dan nanti di akhirat kelak berapa banyak orang akan dibakar oleh Allah di dalam neraka, itu pun gara-gara lisan. Karena dia lisannya mengatakan sesuatu yang menjurus kepada kemurtadan. Berapa banyak nanti di alam akhirat manusia yang oleh Allah dibakar di dalam kobaran api neraka yang panas menyala-nyala hanya karena tidak mampu menjaga omongannya dari omongan yang menjurus kepada kemurtadan, yakni omongan yang menyebabkan secara otomatis ia keluar dari agama Islam. Dan apabila ia tidak segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha, lalu ajal kematian keburu datang merenggut nyawanya, artinya belum sempat bertaubat dari kemurtadannya, keburu mati. Sehingga ia pun mati dalam keadaan kafir, mati dalam keadaan murtad, mati dalam keadaan di luar agama Islam. Maka kelak di alam akhirat ia akan dibakar oleh Allah di dalam kobaran api neraka yang panas menyala-nyala untuk selama-lamanya. Khalidina fiha. Mereka kekal di dalam neraka, dibakar di dalam neraka untuk selama-lamanya. Sehingga selamanya hidupnya menderita, selamanya hidupnya sengsara, sedikit pun tidak ada kebahagiaan baginya. Hal ini
sebagaimana ditegaskan oleh Allah dalam Al-Quran surah yang kedua, yaitu surah Al-Baqarah juz yang kedua ayat 217, di mana dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan, wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafir fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Ini ayat jelas sekali isinya. Ini ayat ancaman bagi siapapun yang melakukan perbuatan murtad, yang melakukan kemurtadan, baik kemurtadan yang dilakukannya berupa qauli, yaitu ucapan dengan lisannya, maupun kemurtadan yang dilakukannya berupa fi'li, yaitu perbuatan dengan anggota badannya, dan ataupun kemurtadan yang dilakukannya berupa i'tiqadi fi qalbi, berupa i'tiqad, keyakinan di dalam hatinya yang disebut murtad i'tiqadi, maka mereka diancam oleh Allah dengan ancaman api neraka. Jadi kata Allah dalam ayat ini, waman, dan barang siapa yartadid, yang murtad. Murtad itu maksudnya adalah keluar dari agama Islam. Kalau keluar dari agama Islam berarti dia posisinya berada di agama yang lainnya yang oleh Allah tidak diridhoi. Waman, dan barang siapa yang tadi yang melakukan kemurtadan atau yang murtad minkum di antara kalian andinihi, dari agamanya. Jadi barang siapa yang keluar dari agamanya, barang siapa yang melakukan kemurtadan, keluar dari agamanya, baik murtad qauli maupun murtad fi'li maupun murtad i'tiqadi, payamut, lalu dia mati, meninggal dunia, belum sempat bertaubat dari perbuatan murtadnya, ajal kematian keburu datang merenggut nyawanya, payamut, lalu dia meninggal dunia. Wahwa, bermula dia itu dalam keadaan kafirun, matinya dalam keadaan sebagai orang kafir, kata Allah. Jadi kalau seseorang melakukan perbuatan murtad, belum sempat bertaubat dari kemurtadannya, ajal kematian keburu datang merenggut nyawanya, maka orang ini dapat dipastikan menurut hukum agama matinya itu mati sebagai orang kafir. Walaupun 1 juta kali, 1 miliar kali dia ngakunya Islam, sampai nunjuk-nunjukin KTP-nya, tuh lihat KTP-nya juga Islam. KTP bukan tanda bukti akurat untuk malaikat, untuk Allah. Allah nggak bisa dibawa, ya lebih tahu daripada kita. Maka dia matinya sebagai orang kafir. Lalu bagaimana kalau umpama yang bersangkutan matinya itu oleh Allah dihukumi sebagai matinya orang kafir? Kata Allah dalam ayat berikutnya, ayat lanjutannya, faulaika, maka mereka itulah orang-orang habitat, yang sia-sia, yang terhapus, yang lenyap, yang sirna, yang hilang. Opo a'maluhum, seluruh amal-amalnya, di dunia, di alam dunia, wal akhirati, dan di alam akhirat. Artinya seluruh amal kebaikan, seluruh amal soleh, seluruh amal ibadahnya yang pernah dilakukannya sebelum murtad, begitu dia murtad seketika itu seluruh amal kebaikannya, amal solehnya, amal ibadah seketika hilang semuanya, lenyap semuanya, sirna semuanya, terhapus semuanya,
diibaratkan seperti sebongkah batu besar yang dimakan musim kemarau berkepanjangan, sehingga akhirnya sebongkah batu besar tersebut penuh dan tebal tertutup debu. Tiba-tiba turun hujan dari langit dengan sangat derasnya, maka seketika itu debu hilang semuanya. Nah, seperti itu. Sia-sia kebaikan-kebaikan yang dilakukannya kepada keluarganya, kepada istrinya, kepada anak-anaknya, kepada tetangganya, kepada guru-gurunya, kepada murid-muridnya, kepada siapapun. Pokoknya seluruh amal kebaikan yang pernah dilakukannya, seluruh amal soleh yang pernah dilakukannya, seluruh amal ibadah yang pernah dilakukannya, baik ibadah sholat wajibnya, ibadah sholat sunahnya, baik zakatnya, baik sodakonya, baik infaknya, baik kurbannya, baik akikohnya, baik puasa Ramadannya, baik puasa Senin Kemisnya, baik puasa ayam wibitnya, baik puasa-puasa yang lainnya, baik ibadah hajinya, ibadah umrohnya, pokoknya seluruhnya amal kebaikan, amal soleh, amal ibadah yang dilakukannya. Begitu melakukan kemurtadan, saat itu pula seketika dideret langsung amal hilang semua, terhapus. Kan rugi capek-capek. Makanya jaga hati-hati, jangan sampai kita mengatakan sesuatu yang menjurus kepada kemurtadan. Ini jelas ayatnya. Faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirati. Maka mereka itulah orang-orang yang sia-sia amalnya di dunia dan di akhirat gara-gara melakukan kemurtadan. Capek-capek sholat tiap hari, capek-capek tahajud tiap hari, capek-capek puasa Senin Kemis, capek-capek puasa Ramadan tiap tahun, capek-capek ibadah haji sampai mengorbankan uang puluhan juta, sampai meninggalkan keluarga, capek-capek melakukan ibadah-ibadah yang lainnya. Tiba-tiba semuanya didelet, dihapus oleh Allah, hilang seketika hanya karena melakukan kemurtadan dan matinya kafir, bukan Islam lagi. Alhamdulillah min dzalik. Kita berlindung kepada Allah dari ucapan-ucapan, dari perbuatan-perbuatan, dari iktikad-iktikad yang menjurus kepada kemurtadan. Dan yang terakhir kata Allah, wa ulaika ashabun nar. Dan mereka itulah penghuni neraka. Mereka itulah nantinya di akhirat oleh Allah akan dijadikan sebagai para penghuni neraka. Mereka akan dibakar di dalam neraka. Mereka oleh Allah dijadikan BBAN, bahan bakar api neraka. Bukan untuk satu hari mereka dibakar, bukan untuk 1 minggu, bukan untuk 1 tahun, bukan untuk 10 tahun, bukan untuk 1 abad, bukan untuk berapapun lamanya. Tapi kata Allah, hum fiha khalidun. Mereka dibakar di neraka khalidun, kekal, abadi, untuk selama-lamanya. Jadi sengsara terus, menderita terus. Kita boro-boro dibakar selama-lamanya. Kita ini ceritanya lagi merokok, tiba-tiba itu ujung rokok ada yang keras, bendulnya masih ada apanya, baratnya jatuh ke paha kita, padahal paha kita tertutup sarung. Karena kita enggak lama-lama panas, kita luar biasa itu repotnya, peknya itu baru kena rokok sedikit, itu belum seberapa dibandingkan api neraka. Itu nggak ada apa-apanya. Ngeri deh api neraka itu. Nggak usah api nerakanya lah, bara api neraka saja kalau umpama diambil sedikit aja, sebesar 1 butir inilah, 1 butir padi, 1 butir benyir beras, 1 butir beras kecil kan dia, atau dipotong lagi setengah deh, kecil kan, atau dipotong lagi setengah deh, seperempat butirnya kecil kan, atau potong lagi deh, ambil terkecil. Nah, ambil yang terkecil,
dari satu butir beras itu kalau dilemparkan ke alam dunia seketika alam dunia hancur. Kalau ditempelkan pada tumit kaki kita, itu seluruh apa yang ada dalam tubuh kita akan terbakar dan panasnya naik ke atas sampai ke polo, sampai polonya mendidih. Itu baru bara api neraka. Lalu bagaimana dengan api neraka? Nggak usah baranya lah, pakaian ahli neraka saja. Seandainya pakaian ahli neraka, bajunya oleh Allah diperlihatkan, kalau bahasa Sunda dipintonkan lah, ditembongkan ke alam dunia, itu matahari seketika padam terbakar, itu baru pakaiannya. Allah. Belum lagi nanti makanannya, makanan ahli neraka itu bukan seperti yang kita makan sekarang. Makanan itu siksa. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau dibakar, begitu dibakar mati, setelah mati kita nggak punya rasa, maka panasnya api neraka nggak terasa. Di sana nggak mati. Kematian itu hanya terjadi satu kali, dan itu terjadi di alam dunia. Di alam akhirat nggak ada kematian. Di sana kehidupan yang selamanya, kehidupan yang sebenarnya. La yamutu fiha wa la yahya, kata Allah. La yamutu fiha. Mereka di neraka tidak mati, walayah dan tidak pula hidup. Jadi gimana ya? Mati enggak, hidup enggak? Apa maksudnya? Dia dukul aja kata Allah supaya mereka dapat merasakan aja betapa alangkah dahsyatnya, betapa alangkah kerasnya, betapa alangkah menyakitkannya, betapa alangkah pedihnya, betapa alangkah menghinakannya ajab Allah di neraka. Wa'lamu annallaha syadidul iqab. Wa'lamu, ketahuilah oleh kalian kata Allah, Allah bahwasanya bermula Allah syadidul iqab, itu keras ajabnya, keras siksanya. Para jamaah, pokoknya jangan main-main dengan ajab Allah. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah rahimakumullah. Adapun salah satu contoh omongan atau perkataan yang menjurus pada kemurtadan, ya, omongan atau perkataan atau pembicaraan yang menjurus pada kemurtadan. Contohnya seperti umpama mengatakan Tuhan bukan orang Arab. Nah, hati-hati. Mengatakan Tuhan bukan orang Arab. Hah? Saya Mang Dudung. Mang Dudung tetangga saya udah mati. Dia cuma sebelum mati sempat gelo dulu dia. Ini Dudung mana ini? Benar, saya punya tetangga namanya Mang Dudung. Udah mati tapi cuma dia sebelum mati lama jadi orang gila. Ini Dudungnya gila nggak ini? Hah? Sama kayaknya. Oh sama. Oh so tahu. Cek dong, cek. Itu Cek. ada yang ini padat. Jangan-jangan udah ini di dalam ininya. Nah, misalnya mengatakan Tuhan bukan orang Arab. Hati-hati, ini kata-kata bisa menjurus kepada kemurtadan. Yuk kita bahas kata-kata ini. Tapi saya membahasnya dasarnya bukan kebencian, dasarnya sayang. Dasar sayang untuk menyelamatkan keimanannya, akidahnya, jangan sampai mati murtad. Lah, orang walaupun punya kekayaan sebanyak apapun, kalau mati murtad nggak ada artinya. Dia akan menyesal di akhirat. Walaupun dia punya pangkat setinggi apapun, punya jabatan setinggi apapun, kalau pada akhirnya mati dalam keadaan murtad, itu dia akan menyesal di akhirat. Atas dasar saya kasihan, maka saya sampaikan ini. Mudah-mudahan yang bersangkutan dengan kata-kata saya ini. Atau kalau perlu saya panggil aja dia, ajak ngobrol tentang agama dengan dia di mana kayak itu. Jual kopi kayak, saya siap, nggak akan nolak, saya siap ya. Ngobrol hari dulu. Ya, mau kantor juga hari. Atau mau main kutik juga hari, kelering. Mainnya mah surganya di dunia. Oke, kita kaji
dalam tanda kutip, Tuhan bukan orang Arab. Ini judulnya yang menarik. Ini lagi tren ini, lagi tren di YouTube, di kanal YouTube, di berbagai medsos tren. Tuhan bukan orang Arab. Ya, ini kalau kita perhatikan sepintas-pintas saja kata-katanya menunjukkan kata-kata orang bodoh ini. Menunjukkan kata-kata orang yang sangat tidak paham agama. Memang Tuhan orang apa? Lah menyamakan Tuhan, menyetarakan Tuhan dengan orang itu kan bahaya itu. Perkataan tersebut jika kita cermati dengan akal pikiran yang sehat, dengan akal pikiran yang jernih, yang bersih, itu kata-kata mengandung indikasi pemahaman bahwa Tuhan itu dalam tanda kutip orang. Dan kita tahu bahwa orang itu adalah manusia. Dan kita tahu juga bahwa manusia adalah ciptaan Allah. Jadi sangatlah jelas, sangatlah nyata, gamblang bahwa dari perkataan tersebut dapatlah disimpulkan bahwa secara tidak disadari perkataan tersebut menyatakan bahwa Tuhan itu adalah orang, bahwa Tuhan itu adalah manusia. Jelas hal ini adalah merupakan perkataan yang menjurus kepada kemurtadan bagi siapapun yang berani mengatakannya. Dalam hal ini Al-Fakir perlu menegaskan dengan setegas-tegasnya bahwa Tuhan itu bukan orang, Tuhan itu bukan manusia, akan tetapi Tuhan itu adalah Allah yang telah menciptakan seluruh orang, yang telah menciptakan seluruh manusia, yang telah menciptakan seluruh alam semesta, yang telah menciptakan seluruh makhluknya, dan segala sesuatu selain Allah, kullu ma siwallah, segala sesuatu selain Allah, bahwa makhluk itu adalah makhluk ciptaannya, termasuk orang yang ngomong begitu juga ciptaan Allah, makhluk Allah. Nah, kalau dia katakan Tuhan orang, emang Tuhan temannya dia, Pak? Lah kalau umpama Tuhan bukan orang Arab, saya nanya, lalu kalau bukan orang Arab, orang mana? Orang juga bisa. Bukan, orang mana? Nah, itu kata-kata pertanggungjawaban itu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, haram hukumnya dan murtad hukumnya bagi siapapun yang mengatakan bahwa Tuhan itu orang atau Tuhan itu adalah manusia. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, rahimakumullah wa hadakumullah. Ingatlah firman Allah dalam Al-Quran surah 20, yaitu surah Toha juz 16 ayat 14. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan dalam firman-Nya, Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Dalam ayat ini Allah menegaskan dengan setegas-tegasnya, Innani anallah, sesungguhnya aku ini adalah Allah, kata Allah dalam ayat tersebut. La ilaha illa ana, ini penegasan Allah. Allah tegaskan dengan tegasnya, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain aku, tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan hak kecuali aku. Fa'budni, maka sembahlah aku
beribadahlah kepadaku, wa aqimis shalah, dan dirikanlah oleh sholat di dzikri untuk mengingatku. Demikian penegasan Allah dalam Al-Quran surah 20 surah Toha juz 16 ayat 14. Yang kedua yang perlu saya tegaskan bahwa Tuhan itu bukan orang atau Tuhan itu bukan manusia, karena persamaan kata dari kalimat orang adalah manusia, manusia adalah orang, orang adalah manusia. Tuhan itu bukan orang, bukan manusia, dan Tuhan itu bukan orang mana-mana. Mengatakan Tuhan bukan orang Arab itu sama artinya mengatakan bahwa Tuhan itu adalah orang, adalah manusia. Berarti dia menyetarakan Allah dengan makhluknya. Ini jelas mutlak. Padahal dalam Al-Quran surah yang ke-112 surah Al-Ikhlas juz 30 ayat 1 sampai 4 Allah menegaskan, qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Ahad, yang Maha Esa, yang Maha Tunggal, tunggal zatnya, tunggal sifatnya, tunggal afalnya. Allahus samad, Allah adalah tempat bergantung kepadanya segala sesuatu yang ada di langit, di bumi, yang ada di antara keduanya. Seluruh makhluk bergantung kepada Allah, hidup matinya bergantung kepada Allah, dan segala sesuatunya bergantung kepada Allah. Allah yang dituju. Lam yalid wa lam yulad, Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu pun baik yang di langit, di bumi, dan ataupun yang ada di antara keduanya. Intinya walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada sesuatu pun yang setara, yang setanding dengan Allah. Allah tidak bisa, tidak boleh, haram, murtad kalau disetarakan dengan makhluknya. Ini kan menyetarakan Allah dengan makhluk. Ini harus ngaji sama saya orang. Ngaji sama Ustaz Saifuddin juga rusak. Nah, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Tuhan itu bukan orang, Tuhan itu bukan manusia, Tuhan itu bukan orang mana-mana. Akan tetapi Tuhan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Semuanya keluarkan suaranya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah, hanya Allah Tuhan kita. Tiada Tuhan selain Allah, Allah lah Tuhan seluruh alam. La ilaha Illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ilaha illallah, la ma'buda illallah, la ilaha illallah, ma'buda illallah, la ilaha illallah,
Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Semuanya. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Apa itu artinya, maknanya la ilaha illallah? Di dalam kitab Safinatun Najah, buah karya Syekh Salim bin Semir Al-Hadrami rahimahullah ta'ala, yang bermadzhab Imam Syafi'i yang berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, diterangkan wa makna la ilaha illallah ay la ma'budu bihaqqin fil wujud illallah. Maknanya kalimat la ilaha illallah adalah tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan hak, dengan sebenarnya, kecuali Allah. Kullu ma siwallah bahwa makhluk, kullu ma siwallah bahwa alam, segala sesuatu selain Allah, baik yang ada di langit, di bumi, dan ataupun yang ada di seluruh alam, itu adalah makhluk ciptaan Allah. Allah tidak boleh disetarakan, disandingkan dengan makhluknya, karena Allah hawa disi, Allah berbeda dengan makhluknya, maka haram hukumnya, murtad mengatakan Allah bukan orang Arab atau Allah bukan orang mana-mana. Nah, bahaya ini, bahaya para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Tuhan itu bukan orang, maka jangan sekali-kali mengatakan Tuhan bukan orang Arab. Nah, emang Tuhan orang apa? Ini gimana pikirannya ini? Jangan-jangan nih. Duh, repot juga nih. Makanya kalau nggak paham betul tentang agama, jangan bicara agama, bicara tentang Tuhan, bahaya. Itu bisa terpleset lidah, terpleset kaki, paling jatuh ke tanah. Tapi kalau terpleset lidah, itu bisa jatuh ke dalam kobaran api neraka untuk selama-lamanya. Nah, jadi Tuhan itu bukan orang atau bukan manusia, akan tetapi Tuhan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi dan apa-apa yang ada di antara keduanya. Dalam Al-Quran surah 32, yaitu surah As-Sajdah juz 21, Allah telah menegaskan. Juz 21 ayat 4, Allah telah menegaskan, Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayat. Itu surah 32, surah As-Sajdah juz 21 ayat 4. Allah menegaskan, Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Allah lah yang telah menciptakan 7 lapis langit tanpa tiang dan 7 lapis bumi dan apa-apa yang ada di antara keduanya, yang ada di langit dan di bumi dan yang ada di antara keduanya. Semuanya ciptaan Allah. Manusia itu ciptaan Allah. Allah bukan manusia, manusia bukan Allah. Allah adalah Khalik, sang pencipta alam semesta. Manusia adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah. Hidup matinya manusia itu berada dalam genggaman kekuasaan Allah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi hati-hati. Makanya dalam hadis Rasulullah pernah bersabda. Ini hadis sahih. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari Muslim. Muttafaqun alaih. Rasulullah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyaqul khairan aw yaskut." Wa fi riwayat ukhra aw yasmut. Muttafaqun alaih. Kata Rasul dalam hal ini, barang siapa atau siapa saja atau siapapun yang mengaku dirinya beriman kepada Allah dan kepada hari akhir,
falyaqul khairan aw yasmut. Falyaqul khairan aw yasmut. Maka hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Perkataan yang baik adalah perkataan yang benar. Perkataan yang benar adalah perkataan yang sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Karena tidak ada petunjuk yang paling terbaik kecuali petunjuk Allah dan Rasulnya yang ada dalam Quran Hadis. Maka benar salah patokannya bukan otak. Otak secerdas apapun, inteligensi IQ secerdas apapun, tetap kedudukannya makhluk, pasti banyak kekurangannya, ada kelemahannya. Tapi Allah adalah Al-Haq yang maha sempurna, yang maha segalanya, tidak ada kekurangan. Maka benar dan salah patokannya Quran Hadis. Quran itu kalam Allah, hadis juga wahyu Allah. Karena hadis itu adalah ma'udibah lin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaulan aw fi'lan aw taqdiran. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tiadalah Rasulullah berucap berdasarkan kemauan hawa nafsunya, melainkan beliau berucap berdasarkan wahyu Allah yang Allah wahyukan kepada beliau. Jadi ucapan Rasulullah itu berdasarkan wahyu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi kata Rasulullah, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Kalau diartikan sama orang penduduk begini, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Billahi Allah subhanahu wa ta'ala in last day. Itu artinya. So kalian ahli bahasa ini salah itu mengurang. Billahi Allah subhanahu wa ta'ala in last day. Itu artinya barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Falyaqul khairan. Be generous. Aw yasmut or keep silent. Silent itu diam. Maka berkatalah yang baik-baik. Aw yasmut or keep silent atau diam saja. Diam itu emas daripada mengeluarkan kata-kata yang menjurus kepada kemurtadan. Tapi enggak setiap diam itu emas. Diam itu bisa jadi dosa. Kalau kita diam tidak mau menyampaikan yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Karena kata Syekh Abu Ali Al-Daqaq dikatakan as-sakitu an haq syaitonun ahras. Orang yang berdiam diri tidak mau mengatakan yang hak, tidak mau menyampaikan kebenaran, syaitonun ahras, dia adalah setan yang bisu. Na'udzubillah min. Kulil haqqa walau kana murran, katakan yang hak walaupun pahit, walaupun resikonya berat, harus dipenjara, harus dibunuh, enggak masalah. Yang penting kita berkewajiban menyampaikan perkara yang hak, yang datangnya dari Allah yang Maha Hak. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka hendaklah kita berbicara yang baik, berkata yang baik, berpendapat yang baik, bernarasi yang baik, berstatement yang baik. Perkataan yang baik maksudnya adalah perkataan yang sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya yang ada dalam Al-Quran dan dalam Al-Hadis. Perkataan yang buruk, yang sesat menyesatkan adalah perkataan yang bertolak belakang, yang bertentangan dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Kalau kita mengatakan sesuatu yang kita katakan itu bertentangan dengan Al-Hadis, itu berarti kita telah berbuat durhaka kepada Allah dan Rasulnya. Ancaman Allah bagi orang yang berani berbuat durhaka kepada Allah dan Rasulnya. Lihat Al-Quran surat 4 An-Nisa juz 4 ayat 14. Apa kata Allah? Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hudahu yudkhilhu